Shalom semuanya, saya ingin ajak setiap kita untuk lihat satu ayat di Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25 saya bacakan. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru-guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Seringkali kita sama seperti para murid. Kita dengan cepat menyimpulkan bahwa kita sudah berakhir dan binasa dan tidak memiliki pengharapan ketika kita menghadapi masalah yang begitu besar, tekanan yang begitu berat di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi Tuhan bertanya kepada setiap kita, "Di manakah kepercayaan?" Dalam bahasa Inggris, "Di manakah iman?" Nah, pertanyaan dan pernyataan itu muncul karena para murid berpikir bahwa kalau mereka bersama-sama dengan Yesus, maka mereka tidak mungkin menghadapi badai. Tetapi bukan itu yang Tuhan janjikan. Bukan itu yang Tuhan janjikan bagi setiap kita juga. Kita berpikir bahwa kalau kita hidup bersama Tuhan, maka kita tidak mungkin menghadapi badai. Kalau kita bersama dengan Tuhan, maka hidup kita akan tenang tanpa masalah. Tetapi kenyataannya yang Tuhan janjikan adalah ketenangan, damai sejahtera di tengah badai dan di tengah masalah. Saya percaya kita harus belajar sama seperti Yesus. Dia berhasil beristirahat dan tidur di tengah badai. Maka sejatinya kita juga harus belajar untuk beristirahat dan tertidur di atas badai. Bagaimana mungkin kita dapat beristirahat di atas badai? Nah, saya ingin ajak setiap kita untuk buka satu ayat lagi di Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 saya bacakan. "Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan." Di sini kita mengerti bahwa pengharapan kita yang sejati bukan terletak pada kemampuan kita dan apa yang bisa kita lakukan, tetapi pengharapan kita yang sejati terletak pada apa yang Kristus lakukan, apa yang Dia mampu untuk kerjakan, untuk memiliki dan menjaga, memelihara hidup setiap kita. Di tengah badai maupun padang yang berumput hijau, di dalam hidup maupun maut, kita adalah milik Tuhan selama-lamanya. Iman yang besar adalah iman yang sanggup untuk menghentikan badai. Iman yang besar adalah iman yang percaya bahwa badai dapat berhenti. Tetapi iman yang benar adalah iman yang terus percaya sekalipun badai dan masalah tidak berhenti. Saya mengajak setiap kita untuk membagikan berita baik ini bagi teman-teman kita yang mungkin sedang dalam masalah, keluarga kita yang hidup di dalam tekanan, supaya mereka dikuatkan dan dihiburkan di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati.